Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, nggih. Dan semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Nak, siapa yang sudah disiplin diri di pagi hari ini? Nah, pasti semuanya sudah, nggih. Sudah mandi, sudah berpakaian seragam yang rapi, sudah melaksanakan sholat duha, dan pasti juga sudah sarapan semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar lagi di tema 1, subtema yang kedua. Apa kemarin subtema yang kedua? Hidup rukun dengan teman bermain. Jadi ketika bermain kita harus selalu rukun. Kita tidak boleh bermusuhan, tidak boleh bertengkar, nggih. Nah, hari ini kita akan belajar di pembelajaran yang kedua. Nah, silakan disiapkan bupenanya, dibuka halaman 24. Nah, sampun. Nah, di situ ada mengidentifikasi kalimat ajakan dalam teks percakapan. Nah, kalian semuanya tentu sering bermain dengan teman, nggih. Nah, pasti sering sekali mengajak teman bermain. Ketika mengajak teman bermain, maka kita semuanya harus menggunakan kalimat ajakan yang baik, yang santun, tidak boleh membentak, tidak boleh dengan bahasa yang kasar. Jadi harus dengan bahasa yang baik, bahasa yang santun. Nah, ketika teman kita tidak mau dengan ajakan kita untuk bermain, maka kita tidak boleh memaksa, kita tidak boleh marah, nggih. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Nah, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang menghargai pendapat orang lain. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Nah, jadi ketika teman kita tidak mau menerima ajakan kita untuk bermain, kita tidak boleh memaksa, nggih sayang? Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat halaman 25. Ayo berlatih. Nah, nanti ini kita kerjakan bersama-sama, nggih. Yang nomor 1 silahkan diperhatikan. Tuliskan urutan percakapan berikut dengan benar. Tuliskan dengan angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, di situ ada 4 gambar. Nanti silahkan diurutkan mana yang nomor 1, 2, 3, dan nomor 4. Nah, yuk kita lihat sekarang bersama. Gambar yang pertama. Ayo kita bermain lompat tali. Maaf Komang, aku tidak bisa bermain karena kakiku masih sakit. Nah, kemudian sampingnya, hai Fitri, hai Komang. Nah, mereka saling sapa. Kemudian yang di bawahnya, baiklah kalau begitu, aku siapkan permainannya ya. Nah, sampingnya, maaf Fitri, aku tidak tahu. Tidak apa-apa Komang, bagaimana kalau kita bermain congklak? Nah, kira-kira mana dari percakapan tersebut yang nomor 1? Nah, jadi pasti mereka bertemu dan saling sapa terlebih dahulu, nggih Nak? Jadi yang mana? Nah, iya, yang atas sebelah kanan. Hai Fitri, hai Komang. Nah, itu nomor 1. Kemudian yang nomor 2 yang mana? Kira-kira yang mana ya? Nah, setelah bertemu, kira-kira mereka akan menawarkan untuk bermain. Jadi yang mana? Ya, yang sebelah kirinya. Ayo kita bermain lompat tali. Maaf Komang, aku tidak bisa bermain karena kakiku masih sakit.
Nah, itu berarti nomor 2. Pintar sekali. Nah, kemudian yang nomor 3 yang mana ya, Nak? Ketika Fitri menolak ajakan Komang, kemudian karena alasan kakinya sakit, kemudian Komang semestinya meminta maaf karena tidak tahu. Berarti yang mana, Nak? Iya, yang bawah sebelah kanan. Maaf Fitri, aku tidak tahu. Tidak apa-apa, Komang. Bagaimana kalau kita bermain congklak? Nah, setelah Fitri menawarkan untuk bermain, maka jawabannya Komang adalah yang terakhir nomor 4. Nah, sebelah kirinya. Baiklah kalau begitu, aku siapkan permainannya ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang nomor 2. Sebutkan kalimat ajakan pada percakapan di atas, lalu tuliskan kalimat tersebut. Nah, pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang kalimat ajakan. Ciri-ciri kalimat ajakan itu apa ya? Kemarin ada kata ayo atau mari. Nah, sekarang silakan dicari yang ada ayonya atau ada marinya. Nah, nanti silakan dituliskan. Bisa nggih? Nah, pasti bisa semuanya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan menyebutkan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di tempat bermain. Kalau sebelumnya kita belajar tentang pengamalan sila Pancasila di rumah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengamalan sila Pancasila di tempat bermain. Kali ini tentang pengamalan sila pertama dan kedua. Nah, sila pertama Pancasila bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Berikut pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain. Contohnya, yang A, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Nah, jadi ketika kalian semuanya sedang bermain, ketika mendengar azan, karena kita semuanya adalah muslim, maka harus menunaikan sholat. Tidak lupa waktu, jadi tidak bermain terus hingga waktunya habis sholatnya. Nah, maka kita harus disiplin, ya sayang ya. Kemudian yang B, memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Nah, misalkan kalian semuanya di rumah mempunyai teman yang berbeda agama. Misalkan ada yang beragama Kristen atau beragama Hindu atau Buddha. Nah, kalian harus memberi kesempatan pada mereka yang ingin beribadah atau yang beragama Muslim juga sama. Misalkan teman kalian ingin menunaikan sholat, maka kalian harus mengizinkannya, tidak boleh memaksa. Nanti aja loh sholatnya, kita main dulu. Nah, tidak boleh seperti itu nggih nak nggih. Nah, kalau bisa kalian bisa beribadah bersama-sama. Karena kita agamanya sama. Seperti itu. Kalau misalkan berbeda, maka kalian harus menghargai atau menghormati mereka. Nah, kemudian contoh pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Nah, contohnya yaitu membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Nah, kemarin kita sudah belajar sila kedua Pancasila itu tentang membantu, menolong, seperti itu nggih. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Ayo berlatih yang ada di halaman 26. Berilah tanda centang yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain.
Yuk kita kerjakan bersama-sama nggih. Yang pertama, meminta izin untuk beribadah saat bermain sepak bola. Benar atau salah? Nggih, alhamdulillah benar. Sekarang silahkan dicentang. Kemudian bawahnya, mempersilahkan teman yang ingin menunaikan ibadah. Benar atau salah? Nggih, benar, silahkan dicentang. Kemudian bawahnya, mau berteman dengan siswa lain walaupun berbeda agama. Benar atau salah? Nggih, benar, silahkan dicentang. Menghormati teman yang sedang beribadah dengan tidak mengobrol di dekatnya. Benar atau salah? Nggih, benar. Yang terakhir, mau bekerja kelompok dengan teman yang berbeda agama. Nah, benar atau salah, Nak? Nah, nggih, benar. Silahkan diberi centang. Nah, sekarang silakan diperhatikan yang nomor 2. Berilah tanda centang yang menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Kalau sila kedua Pancasila itu kemarin tentang apa ya? Tentang membantu, menolong, seperti itu nggih. Yang pertama, melakukan suten untuk menentukan kelompok bermain. Nah, suten itu seperti batu gunting kertas. Nah, atau sujleng. Nah, itu nggih. Nah, apakah itu merupakan pengamalan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab? Nah, nggih, benar. Silahkan diberi centang. Kemudian yang bawahnya, mematuhi peraturan dalam melakukan permainan. Benar atau salah? Nah, nggih, benar. Silakan diberi centang. Kemudian yang ketiga, senang melakukan kegiatan sosial seperti bakti sosial, seperti membantu bencana alam, seperti itu. Apakah benar merupakan pengamalan sila kedua Pancasila? Nggih, benar. Silakan diberi centang. Kemudian yang keempat, bersikap tenggang rasa dengan orang lain. Berarti tenggang rasa itu ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Apakah merupakan pengamalan sila kedua Pancasila? Nah, nggih, silakan diberi centang. Yang terakhir, senang membantu teman yang mengalami kesusahan. Nah, apakah ini merupakan pengamalan sila kedua Pancasila? Nggih, pintar sekali. Silakan diberi centang. Nah, Nak, kita hari ini sudah belajar pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Nah, apakah kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, insya Allah bisa nggih. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi tugas hari ini, apa Nak tugas hari ini? Tugas hari ini yaitu di halaman 25. Yang tadi nggih, ayo berlatih, silahkan diurutkan. Kemudian yang nomor 2, silahkan disebutkan mana kalimat ajakannya. Yang ada ayo dan ada mari atau mari. Kemudian yang di halaman 26 ini tadi sudah kita kerjakan bersama-sama, yang sudah kita centang-centang tadi. Nah, itu saja pembelajaran hari ini. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah nih sayang. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesan Bu Guru, tetap menjaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi, jangan lupa minum air yang banyak. Kemudian sholat 5 waktunya juga dijaga, rajin mencuci tangan, dan kalau mau kemana-mana selalu memakai masker. Alhamdulillah. Nah, itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf.
Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.